dengan kita di bincang-bincang santuy. Sebelum kita masuk lebih lanjut, perkenalkan nama saya Abigail Anka Putri Panuju sebagai host dan teman saya Bianca Abigail Sudira sebagai host juga. Revana Pralia sebagai bintang tamu. Cynthia Natalia Lukasin sebagai bintang tamu. Oke, baik. Setelah perkenalan dan di sini kita akan membahas tentang beda agama, kan? Beda agama. Mungkin dari Kak Cynthia, baik dan Kak Revalina, apakah pernah nih terikat atau menjalin hubungan beda agama? Menjalin hubungan beda agama. Sepertinya pernah sih, cuman nggak sampai pacaran ya. Hanya sebatas PDKT-an saja. Gitu. Baik. Nggak dilanjutin, Kak? Iya, karena temboknya tinggi, nggak bisa nih soalnya. Gitu. Padahal udah dibantu dua Tuhan loh. Iya. Masa nggak bisa? Kalau misalnya Kak Revalina gimana dong? Kalau untuk saya sendiri tidak pernah. Tidak pernah ya. Nah, kan di sini Kak Cynthia udah pernah kan. Jadi apa sih tantangan-tantangan cinta beda agama nih menurut pandangan dari Kak Cynthia dulu? Tantangannya sebenarnya itu lebih ke keyakinannya berbeda. Terus nilai-nilai agamanya juga. Dan yang ketiga sifatnya. Biasanya kalau sifatnya seseorang itu agak egois kan. Jadi kalau misalnya kita ada di satu hubungan nih, satunya egois, akhirnya putus gitu akhirnya. Makanya kenapa pas waktu pertama kali pacaran, pas waktu pertama kali PDKT-an terus beda agama, kok ini ternyata egois, akhirnya ya udahlah kita sebatas pendekatan aja terus akhirnya Tidak menghilang. dilanjutin ya kan. Jadi kan di sini kita ada 3 agama nih kan. Mungkin dari Kak Cynthia Kristen. dan kayak di sini Revana. Revana Saya Islam. dan di sini saya sebagai umat Katolik. Nah, mungkin dalam pandangan kita dalam beragama beda-beda ya kan, tentang pacaran beda agama ini beda-beda. Mungkin ada yang disetujui dan ada yang tidak disetujui. Bisakah saya minta pendapat sedikit tentang pacaran beda agama? Apakah disetujui oleh umat Kristen? Sebenarnya kalau misalnya disetujuin atau tidak itu kembali tergantung tiap orangnya gitu. Karena ada yang menerima bahwa oh nggak apa-apa nikah beda agama gitu, pacaran beda agama itu nggak apa-apa. Tapi kembali lagi kalau di Kristen itu nikah beda agama itu tidak boleh di gereja. Gitu. Jadi biasanya kalau misalnya mau nikah beda agama gitu, kita dikasih kayak pembelajaran sedikit tentang Kristen itu seperti apa, dan akhirnya nanti kita memilih tempat, entah itu di rumah, entah itu ada di gedung, terus nanti kita akan nikah di sana, gitu. Tidak di gereja sendiri, karena gereja itu kan suci ya, gereja itu kudus kan, jadi tidak boleh pernikahan beda agama. Gitu. Tapi kalau diizinkan atau tidaknya, diizinkan untuk beda agama. Tapi ada tuh kan yang tren-tren sekarang anak muda yang sering menggunakan di kitab Efesus 4 kan ayat 5 di mana satu Tuhan satu baptisan. Jadi mungkin dari Alkitab mungkin tidak bisa ya, tapi kembali lagi dengan pandangan kita masing-masing. Mungkin dari pandangan umat Islam gimana, Muslim gimana ya? Juga kembali kepada masing-masing, tetapi kalau cinta beda agama zaman sekarang memang banyak, tapi banyak yang bilang cinta itu berdasarkan toleransi. Memang di agama Islam sendiri mengajarkan toleransi kepada umat agama lain, tetapi tidak dijadikan sebagai pasangan hidup. Jadi masih bisa untuk pacaran ya, tapi untuk pasangan hidup jadi imam nggak bisa nih. Kalau misalnya kami dalam Katolik bukan mungkin sih, tapi bisa pacaran beda agama, bisa juga nikah, yang dimana nanti kita ada pembelajaran dan ada syarat-syarat tertentu yang harus ditempuh, seperti harus mengikuti tidak terikat dalam pernikahan, harus mengikuti komuni, dan ada banyak lagi persyaratan yang harus dipersetujui. Jadi
kalau misalnya dari agama 3 ini ada sedikit berbeda, tapi ya kembali lagi dari kita masing-masing ya kan. Iya benar. Jadi Oke, tadi kan udah bahas dari tantangan ya. Sekarang untuk Kak Cynthia sebagai orang yang udah pernah masuk ke hubungan beda agama, walaupun nggak pacaran, Iya. tapi yang pasti kan udah ngerti Pernah. dong situasinya kayak gimana. Jadi itu menurut kamu, itu kan pasti kan di dalam hubungan beda agama pasti ada miskom, ada bentrokan satu sama lain. Mungkin yang Mungkin lebih satunya- tepatnya kayak cara mengatasinya supaya nggak betul, Apa? supaya saling ngertiin, Ah. saling ngertiin, nggak ada yang egois. Terus juga pasti ada kan, yang bentrok. iya betul. Terus juga pasti ada yang kayak yang satu sholat, yang satu ke gereja, gitu gimana coba menurut kamu? pertama mungkin kayak lebih menerima aja sih, kayak ayo kayak pernah sekali itu kan ayo terus ke gereja, udah waktunya ke gereja gitu kan. Terus ada juga yang ayo kamu waktunya sholat gitu kan. Jadi pertama menerima, kedua kalau misalnya emang sudah pacaran nih itu jangan terlalu egois gitu. Karena banyak nih yang kayak udah pacaran egois akhirnya putus gitu kan, atau misalnya udah menikah egois akhirnya bercerai gitu. Jangan egois gitu. Jadi yang satu menerima, yang satu komunikasinya terbuka, berwawasan lebih luas gitu kayak itu. Terus sama tadi apa yang terakhir Apa nih? yang Komunikasi. egois. Oh, egois, oke. Ya, tidak saling egois Ah. gitu. Jadi tidak saling memaksakan Iya. antara oh kamu harus ikut aku Ah. gitu. Berarti tidak boleh dong. Nah, menurutku sih karena tadi kan nggak boleh egois, tapi itu yang paling penting itu berarti komunikasi ya. Iya, komunikasinya yang Benar. harus jangan kita belum selesai ngomong disekat gitu. Berarti kan. nggak boleh semau gue gitu. Intinya Oke. komunikasinya harus terus berjalan. Kan dari Kak Cynthia udah yang sebagai udah berpengalaman. Kalau untuk Kak Revana, walaupun belum pernah, tapi gimana sih menurut pandangan kamu tuh gimana? Kalau menurut aku pribadi ya dari komunikasi juga, terus belajar tentang agama pasangan kita sendiri agar kita tahu juga aturan, ya saling berarti belajar aja gitu, Saling ngertiin Iya. gak sih jatuhnya? Iya. Ya, benar-benar. biar menambah wawasan aja gitu. Ya, oke, Iya. oke, oke. Berarti tidak ada saling menjatuhkan antara satu sama lain ya kan. Iya. Benar. Jadi buat teman-teman yang ada di rumah, kalau misalnya pengen pacaran beda agama tuh, jadi harus membangun komunikasi yang baik, jangan saling egois. Nah, di sini kan katanya aku dengar-dengar nih di Twitter, di mana udah ada nih yang aturan di mana udah bisa pacaran beda agama. Jadi tips dan triknya gimana nih? Sebagai orang yang kan udah disetujui dari negara, jadi tips dan triknya supaya lebih lanjut lagi agar hubungan ini tidak rusak gimana? Oke. Mungkin bisa dijawab sama dia dulu atau Oh, saya berarti dulu? sama kita ke Kak Revana dulu boleh kali ya? Boleh, boleh. Boleh ke Kak Revana dulu. Untuk tips dan triknya ya itu tergantung dari pertama ya keluarga sih kalau aku. Kalau misal keluarga itu ada yang setuju, ada yang tidak. Jadi ya kalau di agama saya sendiri Islam itu dilarang misal pacaran beda agama beda gitu harus masuk Islam salah satu gitu. Berarti tips itu lebih ke kayak Keluarga. itu Iya. nyetujuin apa enggak? Iya. Karena kalau udah nggak nyetujuin tuh kedepannya Susah. pasti bakal susah. Iya. Terus juga saling ngertiin segala macamnya. Iya. Kalau dari Kak Cynthia itu Mungkin tips and triknya ya. Pertama kembali ke setiap masing-masing gitu. Karena tiap orang tidak bisa memaksakan kehendak. Kedua, ini sih lebih ke pernah dengar kalimat tutup mata, tutup telinga, buka hati. oh iya, Pernah pernah dengar? kan? Iya, iya, iya. Nah, itu kan
mengajarkan kita untuk jangan terlalu kamu memikirkan orang yang di luaran, tapi Fokus buka- dulu. itu. Dan yang ketiga mungkin lebih komunikasinya lebih dipertajam dan dipertegas gitu. Kalau A ya A, B ya B gitu. Intinya tips and triknya seperti itu aja sih. Oke, jadi tadi tips and trick udah. Sekarang aku penasaran sama itu sih dampaknya. Iya. Dampak dari pacaran beda agama tuh gimana sih ya? Iya. Coba. Kan pacaran itu berarti udah siap lah berkomitmen Iya. untuk lebih serius kan. Jadi dampaknya gimana nih? Dampaknya sendiri sebenarnya ada banyak gitu. Dampak di keluarga ada, dampak di masyarakat itu juga ada. Omongan tetangga, Iya, bener gak julidnya sih? itu Julid. loh. Tuh, kita tidak bisa mengontrol perjulitan seseorang ya gitu. Iya. Dan yang ketiga mungkin agak susah surat menyuratnya kalau membuat biasanya. Oh, iya. Pengurusannya. Pengurusannya Harus kayak ada kedua belah iya, pihak kan? gitu kan. Jadi surat menyuratnya susah, terus julidnya orang dan kembali lagi Keluarga, orang tua apalagi ya, bener banget. Jadi kalau misalnya dari Kak Cynthia kan kayak gitu. Nah, kalau misalnya dari Kak Reva gimana nih? Juga pertama ya masalah keluarga juga dan masyarakat, karena kita hidup di masyarakat juga ya, karena kita tidak bisa mengatur omongan orang ya. Bener-bener. Jadi bagi teman-teman yang ada di rumah atau yang sedang menyaksikan video ini, jika kalian ingin pacaran beda agama dan lebih serius, negara sudah membuka dan itu tinggal tergantung dari kita masing-masing secara pribadi, keluarga, dan kepercayaan. Sekian podcast dari kami. Sampai jumpa. Dadah.